pelaksananya semester 4 katanya. Oh, semester 4 gitu. Oh, berarti masih ini ya, masih 2 tahun lagi untuk menulis ya. Bukan 2 tahun lagi sih, semester 5, mungkin semester 5 untuk menulis. Tapi nggak apa-apa sambil jalan, karena sebenarnya dari tugas praktikum pun adik-adik bisa menulis artikel ilmiah gitu. Jadi ada perbedaan ketika kita menulis artikel ilmiah dengan eh, artikel yang lainnya. Jadi berbeda berbeda ya. Gitu. Saya akan berikan contoh misalkan ya. Ini nama saya ya. Nanti Anda bisa kontak saya kalau misalkan mau tanya-tanya. Saya juga reviewer di jurnal Sinta 2 dan 3 gitu ya. Kebetulan ada jurnal penyuluhan, ada jurnal kursus ekonomi, ada jurnal UMM gitu ya. Dan beberapa jurnal lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Nah, ketika kita menulis, yang kita harus bedakan adalah misalkan menulis artikel ilmiah dan artikel. Ini contoh artikel biasa ya, artikel berita, contohnya berita. Kalau kita menulis artikel ilmiah, contohnya ini. Ini kebetulan tulisan saya sendiri ya, adik-adik. Tulisan saya sendiri pada jurnal Sinta 2 gitu ya, Agri Sosioekonomik ya. Ini terbitannya Undip gitu. Jadi ketika kita menulis, kita harus pikirkan dulu fokus tulisan kita apa gitu ya. Kemudian yang mau ditulis apa. Tentunya berbeda karena dia terdiri dari beberapa step. Mulai dari judul dulu gitu ya. Mulai dari judul, misalkan tujuannya dulu gitu ya. Kita mau nulis apa. Kemudian bagiannya apa saja gitu ya. Tentu saja terdiri dari pendahuluan, introduction gitu ya. Kemudian kesimpulannya, ada paragrafnya gitu. Sampai dengan yang terakhir adalah reference. Yang paling akhir itu reference gitu. Anda bisa mengumpulkan reference eh, dari berbagai macam jurnal lainnya dengan berbagai alat bantu. Sekarang kan sudah canggih ya, gitu ya. Nah, ini tidak perlu saya sampaikan lagi ya, karena tadi mungkin di pertemuan selanjutnya sudah gitu. Jadi ada beberapa bagian di dalam menulis. Yang utama adalah yang pertama judul. Kemudian kita menulis abstrak. Keywordnya jangan lupa. Kemudian pendahuluan atau introduction, metode, kemudian pembahasan dan conclusion. Nah, adik-adik ini nanti mau menulis terserah di jurnal yang seperti apa. Kita lihat dulu jurnalnya. Apakah dia terindeks misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kan ada 6 ya gitu kalau di Indonesia. Kalau mungkin luar mungkin Scopus, WOS, dan sebagainya. Nah, adik-adik harus tahu pedoman atau gaya selingkung namanya ya. Jadi ada pedoman penulisan. Mungkin di IPB juga ada jurnal penyuluhan, jurnal sodality, jurnal KMP, ya komunikasi, dan jurnal lainnya yang punya gaya selingkung yang berbeda-beda. Gitu ya, adik-adik. Nah, yang pertama ditulis setelah judul adalah abstrak. Gitu. Jadi Anda menulis abstrak. Abstrak isinya apa sih gitu? Abstrak isinya itu adalah sebenarnya ringkasan dari tulisan adik-adik dalam satu paragraf. Gitu ya, adik-adik. Kemudian kita menulis juga keyword. Apa fungsinya keyword gitu ya? Kalau keyword kita fungsinya adalah ketika Anda mencari artikel tertentu gitu ya. Adik-adik misalkan namanya Andrean Siahaan misalkan ya. Menulis terkait dengan organic farming, judulnya organic farming atau apa gitu ya. Nah, kita harus tuliskan keywordnya organic farming karena kalau kita cari gitu ya di Google atau Google Scholar atau alat engine yang lain, organic farming Andrean Sihaan, dia akan langsung muncul gitu ya, adik-adik. Kemudian dilanjutkan introduction, kemudian bagaimana metodenya. Metode ini adik-adik akan dapatkan ya di metode penelitiannya apa, metode pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil ada yang dimix dengan diskusi apa, hasil ada yang dicampur dengan pembahasan, ada yang dipisahkan ya.
gitu. Ada yang dipisahkan, ada yang campur. Kemudian kesimpulan, contohnya misalkan kesimpulan ada yang berupa kesimpulan biasa, ada yang dengan saran. Jadi ada dua hal ya. Kesimpulan itu bisa kesimpulan hanya kesimpulan, ada bisa campur dengan saran. Kalau yang punya saya yang di agrososioekonomik itu dicampurkan dengan saran, jadi bisa langsung sekalian sarannya gitu. Nah, tadi saya bilang ketika Anda menulis gitu jangan lupa referensinya atau yang paling mudah sebelum nulis Anda masukkan ke dalam misalkan Mendeley dulu supaya mudah menulisnya. Jadi nyari-nyari artikelnya itu mudah. Kemudian setelah jadi artikelnya baru nanti diturnitin itu hal yang mudah lah ya. Setelah terbit pun bisa diturnitin walaupun nanti dengan di-exclude gitu ya, adik-adik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar supaya tidak bingung karena ini kan masih semester 4 ya. Sambil jalan ya Mbak Elsa ya. Sambil jalan Betul, sehingga Bu. sebenarnya yang adik-adik bisa tulis itu dari tugas praktikum bisa ditulis. Apalagi kelompok ya. Nah, menulis itu baiknya tidak sendirian. Karena kan gitu. Justru dengan kolaborasi, apalagi dengan teman, Anda bisa menyempurnakan tulisan. Gitu. Belajar bersama, menyempurnakan tulisan adik-adik, gitu ya. Jadi misalkan, nah kalau Anda yang sekarang lagi hits itu kan nonton COC ya, Class of Camp gitu ya adik-adik. Nah itu kan biasanya salah satu pesertanya kan ada yang suka menulis. Nah juara lomba, juara olimpiade dia menghasilkan misalkan Safira yang menghasilkan beberapa artikel ilmiah. Nah Safira itu tidak hanya namanya satu orang Safira gitu, tidak. Jadi ada Safira, ada nama dosennya, ada nama teman-temannya, namanya DKK atau et al mungkin ya kalau disingkat. Kenapa harus ada timnya gitu? Ketika menulis itu akan sangat mungkin adik-adik itu berat ketika berpikir sendirian. Tapi kalau berpikir ada temannya, nah itu akan lebih ringan begitu ya adik-adik. Apalagi nanti kalau kita masukkan ke jurnal atau ini nanti kembali dari jurnalnya ada reviewer komentarnya panjang panjang yang harus diperbaiki begitu ya. Nanti Anda stres sendiri kalau tidak ada orang untuk berdiskusi karena memang menulis ilmiah itu adalah dalam rangka Anda itu belajar gitu. Jadi sedikit demi sedikit nggak apa-apa gitu sambil belajar, sambil menulis gitu. Kalau misalnya saya contohkan tadi kan tugas praktikum semester 4 praktikumnya apa ya? Mbak Elsa ya? Kalau banyak ya praktikumnya ya. SDA apa-apa itu sudah praktikum. Semester 4 udah praktikum, Bu. Ya, sudah praktikum ya. Jadi itu banyak yang bisa ditulis sebenarnya. Jadi satu anggota kelompok bisa menulis mau sebenarnya jurnal banyak ya. Mau jurnal penelitian, mau jurnal pengabdian sama. Kalau Iya. pengabdian tidak ada yang Sinta 2 ya. Jadi maksimal Sinta 3 itu. Kalau di Indonesia, kalau apa kayaknya luar itu tidak ini pengabdian ya. Jadi Iya. Anda bisa belajar-belajar menulis. Nah, itu akan menjadi portofolio. Portofolio itu apa gitu? Akan menjadi biodata Anda gitu sebelum lulus. Kalau lulus nanti oh tulisannya kok udah banyak gitu ya. Jadi nggak kalah sama peserta COC gitu kan gitu ya. Lalu tulisannya kan ini itu kan bareng-bareng gitu ya. Nah, kita bisa tulis sekarang gitu ya. Kita mulai sekarang karena tadi pagi sudah dapat materi dari Pak siapa? Dari bawa materi ya tadi pagi ya. Nah, sekarang kita bisa mulai untuk sharing-sharing bagaimana kita menulis yang baik. Saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada diskusi misalkan tanya artikel yang seperti apa gitu, saya juga ada beberapa artikel gitu. Kalau Anda search gitu nama saya Nurul Dwi Fikorum Sari gitu, muncul keluar apa artikel atau Mbak Elsa gitu akan muncul artikel Mbak Elsa atau Bu Tita dan sebagainya itu kan muncul artikel-artikel. Bagaimana kami dulu sebagai mahasiswa menulis gitu, sama seperti adik-adik. Jadi kita mulai belajar gitu, menulis yang singkat dulu, mengumpulkan tadi tinjauan pustaka dengan Mendeley akan lebih mudah ya dengan Mendeley. Akan lebih mudah dengan Mendeley. Kenapa?
Karena ketika kita, oh artikelnya mana yang kemarin saya cari ya, gitu, akan lebih mudah untuk kita mencantumkan referensi. Ini tuh yang bisa saya sampaikan. Langsung ke Bu Elsa atau ke Bu Elsa dulu? Mbak Elsa dulu ya. Oke, boleh. Nah, monggo. Ini menyambung saja dari Bu Nurul, teman-teman lebih ke teknis aja sebetulnya. Tadi sekilas sama Pak Rustono juga sudah disinggung bagaimana teman-teman mencari artikel-artikel yang bereputasi gitu ya. Nah, kita langsung to the point aja. Di sini outputnya, kalau tidak salah oleh Bu Tita adalah teman-teman diharapkan bisa mempublikasikan hasil dari tugas ini tuh menjadi sebuah artikel yang disubmit ke jurnal yang terindeks atau yang apa ya, terindeks Sinta 2 gitu ya. Nah, ini sekilas aja kira-kira seperti apa mencari jurnal-jurnal yang terindeks Sinta gitu ya, yang khususnya Sinta 2. Sebentar. Sudah terlihat ya? Ya, terlihat. Oke. Teman-teman bisa langsung ke Google aja gitu ya, kemudian klik Sinta Kemdikbud gitu. Nah, di dalam tampilan ini yang sudah tampilkan di layar teman-teman, Sinta ya, Sinta is evolving. Nah, untuk mencari artikel yang tersinta 2 atau terakreditasi Sinta 2, teman-teman langsung klik aja di sini sources-nya, klik jurnal, kemudian di filter di sini nih. Karena ini banyak sekali dari Sinta 1 sampai Sinta 6 ada di sini. Nah, untuk memudahkan teman-teman mencari, silakan klik filter di sini. Langsung Sinta 2 yang dicari karena output dari tugas ini adalah Sinta 2. Kemudian subjek dari tulisannya itu apa? Misalnya ada ekonominya atau ada sosialnya gitu ya, kemudian humanities. Nah, jadi fokus nanti dia akan mencarikan artikel-artikel yang memang subjeknya itu adalah kajian teman-teman gitu. Tinggal di filter. Jadi ini adalah jurnal-jurnal yang nantinya teman-teman akan bisa mensubmit ke artikel sini gitu. Ke jurnal-jurnal yang Sinta 2 di sini. Ini sudah lengkap oleh Kemdikbud, sudah difilter gitu ya, yang mana aja jurnal-jurnal yang masuk ke Sinta 2. Itu sekilas bagaimana teman-teman memfilter nanti jurnal yang akan disubmitnya. Karena kalau misalnya mencari saja di Google jurnal Sinta 2 mungkin akan lebih repot gitu ya. Tapi kalau khusus langsung masuk ke Sinta Kemdikbudnya, dia sudah mencarikan gitu khusus. Kemudian kedua, ini langsung secara teknis aja karena saya juga mengelola jurnal yang Sinta 2 gitu ya, di Sodality. Urutannya adalah ketika teman-teman sudah membuat akun atau user di OJS ya. Kebetulan di Sinta 2 di Sodality menggunakan OJS 3. Kalau tadi yang dipraktekkan oleh Pak Rustono itu saya lihat masih OJS 2 gitu ya. Nanti kalau misalnya ini misalnya contohnya ya Sodality. Nah, ini Sodality sudah menggunakan OJS 3, teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman login, register dulu gitu ya, untuk membuat akunnya. Nah, setelah membuat akun, barulah submit ke jurnal ini, misalnya. Kalau misalnya kajiannya tentang sosiologi. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan lagi adalah menyiapkan cover letter. Melihat dulu guidelines-nya. Guidelines for authors dari tadi Bu Nurul sudah menyinggung bahwa setiap jurnal memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda. Nah, di mana cara melihatnya? Teman-teman bisa lihat di guidelines for author dari masing-masing jurnal. Itu berbeda-beda petunjuknya. Jadi harus benar-benar harus dilihat gitu ya.
bagaimana sih panduan dari masing-masing jurnal itu dan benar-benar harus diikuti gitu ya. Nih misalnya kan ada harus 5.000 sampai 7.000 kata gitu ya, harus pakai Times New Roman, itu tuh benar-benar harus diikuti. Karena kalau tidak itu dari sisi administrasi aja teman-teman sudah ditolak gitu. Nah, bagaimana cara kita menilai? Nanti akan dilihatkan lembar penilaiannya ya. Kemudian tadi yang pertama adalah guidelines for author yang harus dipelajari. Kemudian yang kedua itu cek template-nya. Nah, cek template-nya itu agar teman-teman tuh nggak asal. Selama ini saya banyak mereject artikel itu gara-gara asal masuk. Jadi tugas kuliah yang belum di layout sesuai dengan layout jurnal gitu ya, itu di submit gitu ya. Udah otomatis kita reject aja. Meskipun kita belum baca nih substansinya, tapi formatnya tidak menyesuaikan dengan format yang kita minta, kita langsung reject gitu. Jadi jangan sampai teman-teman apa ya asal submit gitu. Benar-benar harus melihat oh template-nya itu seperti apa gitu ya. Misalnya ini kan cuma satu kolom, tiba-tiba teman-teman masukin 2 kolom, udah itu otomatis ditolak gitu. Kemudian kalau di Sodality ada juga yang disebut dengan cover letter. Cover letter itu adalah surat pengantar atau surat pernyataan eh, teman-teman dan penulis yang lain gitu. Tadi kata Bu Nurul, biasanya jarang sekali terjadi gitu ya kita nulis satu orang, itu hebat banget lah gitu kalau itu. Mungkin itu untuk dosen-dosen senior oke lah ya, tapi untuk kita yang masih pemula biasanya kita masih berkolaborasi gitu ya. Apalagi masih ada di bawah bimbingan para dosen. Nah, seperti ini. Jadi ada nama penulis, kemudian dari setiap penulis dimintain tanda tangannya gitu ya. Kemudian kita tanya juga kontribusinya. Karena banyak kasus itu si penulis tuh cuma numpang nama gitu. Makanya di sini kita clearkan apa kontribusi penulis yang lain gitu untuk artikel tersebut. Kemudian disetujui oleh penulis utama menggunakan materi 10.000. Dan di sini ada pernyataan bahwa eh, artikel yang teman-teman submit itu tidak disubmit ke jurnal lain. Karena banyak kasus juga, biar cepat teman-teman masukin aja ke semuanya. Mana yang paling pertama itu yang akan teman-teman lanjutkan gitu. Mungkin itu bagian dari teknik, tapi secara etika itu tidak baik gitu. Jadi makanya kami memerlukan surat pengantar ini untuk memastikan bahwa teman-teman submit hanya ke jurnal yang kami kelola gitu. Kemudian tadi di sini juga saya akan memperlihatkan bagaimana kami menilai dari dewan editor misalnya ya. Nah, kita benar-benar mengecek formatnya itu udah sesuai belum sama yang udah disediakan oleh jurnal kami gitu ya. Misalnya nih, sangat teknis sekali memang. Judul bahasa Indonesianya ada enggak, judul bahasa Inggrisnya, nama penulis, lain-lain. Nah, abstrak tadi Bu Nurul juga sudah menyampaikan. Terdiri dari, itu beda-beda juga ya. Nah, kebetulan di Sodality, strukturnya itu ada tujuan, metode, hasil, simpulan. Dan ini benar-benar harus ada gitu. Kemudian maksimal abstrak 200 kata. Dan ini pun harus diikuti, benar-benar harus 200 atau kurang. Jangan sampai, ya udahlah 250 nggak apa-apa lah gitu. Nggak gitu, karena benar-benar kita tuh strict banget dalam hal administrasi di tahap awal gitu. Kemudian kata kunci gitu ya, maksimal 3-5 kata. Terus tadi pendahuluan, sudah ada state of the art di dalamnya, tujuannya, hipotesisnya, kemudian menyatakan penggunaan grand teori atau pisau analisisnya itu seperti apa. Ini metodenya gitu ya. Juga paradigmanya kayak gimana, teknik pengambilan data, tadi hasil dan pembahasan sudah disinggung juga oleh Bu Nurul. Kemudian daftar pustakanya juga benar-benar harus mengikuti. Kalau kita minta 25 pustaka, ikutin 25 pustaka atau lebih boleh. Jangan sampai kurang. Kemudian harus dalam 10 tahun terakhir, ini penting karena riset-riset terbaru mungkin ya lebih perform gitu ya terhadap, lebih bisa membantu lebih baiklah untuk riset kita gitu. Nah,
Dan ini penting juga, mungkin teman-teman di semester 4 ini juga harus menguasai reference manager kayak Mendeley atau Zotero gitu. Dan ini wajib, ketika tidak menggunakan ini, tolak gitu. Meskipun misalnya nanti, kalaupun misalnya substansinya bagus banget, kita pasti revisi minor, mohon diperbaiki daftar pustakanya menggunakan Mendeley gitu. Jumlah katanya misalnya 5.000 sampai 7.000 kata. Kemudian masalah substansinya juga ini kita benar-benar cek gitu ya. Apakah ada konsep-konsep pedesaan, kelembagaan, dan lain-lain gitu. Nanti ada ini nih, ada keputusan dari Dewan Editor apakah perbaikannya minor, mayor, atau ditolak. Ini dari tahapan Dewan Editor. Kemudian lanjut ketika misalnya teman-teman submit lolos gitu ya di Dewan Editor, kemudian revisi minor, teman-teman sudah revisi, kami serahkan ke Mitra Bestari. Nah, di Mitra Bestari itu ada 2 reviewer gitu ya yang untuk mengecek biasanya. Di jurnal-jurnal Sinta 2 sekarang sudah 2 reviewernya. Sebentar. Nah, kalau reviewer justru lebih apa namanya, lebih substansi lagi gitu ya. Apakah layar yang ada di teman-teman lembar penilaian Mitra Bestari nggak? Oh. Hah? Iya, lembar Oke. penilaian Mitra Bestari. Oke, makasih Mas Cepi responnya. Jadi kalau reviewer itu nanti mereka akan lebih fokus pada pembahasan mengenai substansi teman-teman. Jadi rumusannya tuh udah sesuai belum sama metodologi yang digunakan, judulnya gimana, pendahuluan, metodologi. Jadi benar-benar rinci banget gitu ya. Temuan dan pembahasannya tuh disampaikan sistematis dan logis, tidak gitu. Nah, kemudian mereka juga biasanya akan apa namanya, memberikan catatan-catatan untuk artikel teman-teman. Ini sekilas bagaimana proses tahap atau tahapan dari teman-teman ketika submit artikel sampai ke publish. Nah, biasanya yang menjadi lama itu bottleneck-nya itu ada di sini, di reviewer, karena reviewer kan ada 2 dan itu biasanya agak lama gitu, bisa sampai sebulan. Kalau misal kan tidak semua reviewer apa ya, punya keluangan waktu, mereka juga sibuk, tapi kita juga perlu mereka gitu untuk mengecek artikel yang memang di bidangnya. Seperti itu. Jadi benar-benar teman-teman harus apa ya, mengalokasikan waktu dan harus benar-benar apa ya, ketat gitu ketika mau submit ke jurnal itu. Terus setelah proses reviewer ini, nanti ada proses lagi yang disebut dengan masuk ke copy editor atau proofread. Karena di Sodality ini adalah bahasa Inggris, nanti dicek juga tuh bahasa Inggrisnya, grammarnya gimana gitu ya. Kayak gitu. Setelah proofread nanti baru ke layout, barulah dipublish. Waktu atau proses publishnya itu bisa 3 bulan, itu paling cepat 3 bulan. Ada juga yang sampai setahun gitu ya. Jadi tergantung dari teman-teman juga gitu. Kalau misalnya cepat merevisi, ya bisa lebih cepat juga gitu. Tapi kalau misalnya lama terus substansinya juga masih kacau gitu, itu mungkin akan memerlukan waktu berbulan-bulan gitu. Itu sekilas bagaimana proses teman-teman dari awal submit, dari awal mencari gitu ya jurnalnya, kemudian mempelajari guidelines-nya, panduannya sampai ke tahapan publish-nya. Seperti itu, teman-teman. Mungkin ada yang mau didiskusikan, ini karena tadi kalau secara materi sudah di pagi hari ya dengan Pak Rustono, tapi secara teknis mungkin kita bisa ngobrol nih mumpung ada Bu Nurul nih. Ayo teman-teman. Di sini ada Firda. Firda, mana coba Firda suaranya? Firda, apakah ada di balik laptopmu? Iya, Ibu. Oke, Firda dari mana asalnya? Atau dari universitas mana?
Dari Universitas Brawijaya, Ibu. Oh, Brawijaya. Dekat sama Bu Nurul tuh ya. 5 jam ya. Mahasiswanya Mbak Rizka, Bu Rizka ya. Iya, Ibu. Hmm. Firda sudah pernah menulis artikel ilmiah? Masih belum, Ibu, tapi diarahkan buat nulis artikel dari skripsi. Oh iya. Kalau di SKPM di departemen kami sudah diwajibkan ya. Di Bu Nurul gimana? Anak S1 sudah. Wajib, wajib sebagai persyaratan untuk entry nilai akhir. Ya, untuk Dia kelulusan. harus konsultasi. Apakah Firda ini semester 6 atau 7? Semester 8 baru ganti masanya lulus kuliah, Ibu. Oh, semester 8. Tapi masih proses. Statusnya sudah lulus, Bu, tapi Oh, belum yudisium. belum yudisium. Kemarin berarti belum nulis artikel atau sudah? Nulis artikel tapi buat persyaratan, Ibu, nggak dikonsulin lagi. Buat persyaratan yudisium aja. Oh gitu. Jadi beberapa mahasiswa memang seperti itu, di Universitas Jember juga sama. Namun kalau saya ya, bimbingan saya yang menulis artikel gitu, saya selalu eh, bilang gitu ya, adik-adik harus memantau artikelnya. Karena itu menjadi kenang-kenangan adik-adik ketika Anda sarjana gitu. Gak apa-apa, pilih aja, kan ini namanya belajar nulis. Mau sintaks 2, 3, 4, 5. Maksudnya yang Indonesia ya, kalau mau yang pilih, kalau mau murah ya yang cari yang gratis gitu ya. Atau biasanya yang tidak terlalu mahal, nanti bisa joinan dengan temennya. Kalau dia kan tadi Bu Elsa kan sudah bilang ya, nulis itu kan saya juga sudah bilang, kalau misalkan Anda nulisnya itu, apa kontribusinya, kan ada beberapa orang yang menulis gitu ya, kontribusinya apa, nanti itu bisa joinan di situ, gitu, gitu ya, join di situ juga. Selain join pemikiran, kenapa nggak apa-apa itu sebagai ini aset adik-adik. Nanti jadi terkenal namanya. Kalau di searching Firda gitu, tulisannya dengan siapa gitu itu apa seumur hidup ada tulisannya sudah paten dan menghindari diplagiasi orang lain. Kalau nanti kamu nulis skripsi misalkan tentang apa ya penelitiannya gitu ya, strategi pengembangan agribisnis apa gitu misalkan di Malang gitu ya. Nah, anda menghindari tulisanmu dipagliasi orang lain karena kamu sudah nulis di jurnal. Gitu, Firdan sudah nulis ini gitu ya. Didi sudah nulis ini. Ya Sakur sudah nulis ini gitu ya. Kemudian Navadika sudah nulis nih tentang ini. Nah, itu menghindari tulisan Anda diplagiasi. Orang kamu penelitian misalkan 1 tahun lebih kok diplagiasi orang lain kan begitu. Nah, salah satu caranya adalah menerbitkan via artikel atau jurnal ini gitu. Jadi sangat bermanfaat kalau nulis gitu. Nah, kalau misalkan Firda sudah punya tulisan gitu, sudah disubmit di jurnal. Nah, itu nanti dipantau saja apakah ada apa revisi, kemudian komen-komennya apa review. Biasanya memang agak lama. Sampai mungkin Firda mungkin sudah kerja nanti gitu. Tapi mungkin reviewnya masih tetap berjalan karena memang itu proses begitu ya. Tadi kan dibilang saya itu kan lama ya, prosesnya memang lama karena ada reviewer 1, ada reviewer 2, kemudian keputusan dewan editor. Jadi sabar ketika Anda menghasilkan sesuatu karena itu menjadi hasil karya Anda yang sangat besar sebagai ini ya mahasiswa gitu. Jadi sebagai kenang-kenangan. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain-lain. Mungkin ada berkurang ya 4 Oh orang. iya, makin berkurang aja kayaknya. Didi Halim, coba suaranya mana? Didi Halim. Hadir Ibu. Didi Halim dari IPB ya? Iya Bu, KPM Bu. Angkatan? KPM 59. Oke. Didi, coba sharing dong, Di. Kamu mau nanya apa gitu, masa nggak ada yang mau ditanyain? Sebenarnya saya banyak pertanyaan Ibu, cuman sekarang Tapi itu lagi bingung. Kayak
kita mau nulis apa nih Bu nanti? Kan udah dibagiin kelompok tuh Bu. Nah nanti Hmm, tinggal turun ke lapangnya dan topiknya itu apa masih bingung gitu. Mulainya dari mana? Itu saja. mungkin Bu Nurul bisa sharing, Bu nih masih bingung nih topiknya apa? Gimana caranya nih Bu? Justru kalau tidak bingung itu aneh Iya, gitu. tidak berpikir berarti ya. Tidak berpikir. Karena bingung itu merupakan awal dari karya yang bagus. Kan gitu. Mm-mm. Nah, lah, nanti kamu bingung ini satu kelompok soalnya. Bingungnya nggak sendirian. Jadi Iya. ada temennya gitu. Jadi nggak merasa sendirian. Nah, ini kan nanti ke lapang ya. Itu modelnya uh, praktikum apa gimana nih? Mana Didi? Ke lapang praktikum gitu ya. Praktikum ya? Apa mata kuliahnya kira-kira? Untuk kuliahnya apa ya? Semester 5 belum lihat. Baru Ah, semester 4 soal. Nah, itu kalau nah kalau dulu sih pengalaman saya kayak misalkan setiap yang ke lapang, misalnya kita sudah dengar kata ke lapang itu kan pasti ketemu dengan masyarakat. Nah, itu sangat mudah menulis sesuatu gitu, sesuai dengan mata kuliahnya. Apalagi kalau misalkan ke lapangnya itu kalian sudah bawa teori gitu kan. Semester 5 itu biasanya apa ya? Bu Elsa ya? Apa ya? semester Belum 5 ya, terkor belum? tekpar belum kayaknya. Belum. Semester 5 itu medi. Kalau semester 1 kan Daskom ya. Kalau Daskom kan dia ini ya lomba ya, tidak ini. Apa ya yang ini ya? Kok saya lupa ya. Yang paling mudah itu apa ya mata kuliahnya? Kok saya lupa. Mungkin ada beberapa mata kuliah yang kamu sudah misalkan nanti dapat teoretikalnya gitu. Dan kamu ke lapang kan ada beberapa teknik ya atau metode ketika kamu mengumpulkan data. Nah, menulis itu tidak hanya yang kamu bisa dengan metodenya apa gitu. Kamu juga bisa yang sangat sederhana, hasil wawancara, hasil observasi, kan metodenya bisa seperti itu ya. Nah, itu bisa menjadi tulisan atau artikel ilmiah. Caranya gimana gitu ya. Nah, tentukan dulu subjeknya apa gitu ya, judul besarnya apa. Yang paling mudah itu kan apa ya? Kalau dekat IPB itu maraknya jajanan gitu ya. Jajanan di pinggir jalan itu kan makin banyak ya. Sampai orang tidak bisa jalan gitu ya. Kamu wawancara 5 orang, 10 orang sudah jadi artikel itu. Gitu ya. Oh, ada mata kuliah gender pembangunan ya. Kajian agraria ini sudah jadi kelembagaan. Nah, semua mata kuliah ini ya, ini tuh bisa menjadi artikel ilmiah karena kan ada praktikumnya. Nah, biasanya kita nulis laporan. Nah, lah, dari laporan praktikum itu bisa diringkas gitu, lebih fase gitu, nanti menjadi artikel ilmiah. Caranya gimana? Baca tulisan yang hampir sama atau namanya tinjauan pustaka ya kalau di artikel ilmiah itu namanya tinjauan pustaka. Kamu misalkan ada 5 kelompok, ada 5 orang di dalam satu kelompok. Satu orang bagilah 5 ya, kamu 5 ya, kamu 5 gitu. Nanti di Mendeley itu akan menjadi 25 tinjauan pustaka. Tadi kata Bu Elsa kan, berapa tadi ya minimalnya 25 ya atau berapa? Nah itu sudah jadi tinjauan pustaka. Nah nyicil 1. Kemudian tadi metodenya sudah ada. Nah sudah jadi metode. Kemudian nanti jadi pembahasan setelah dari kelapa. Sudah ada referensinya. Itu. Jadi deh satu artikel ilmiah gitu. Kemudian pilih jurnal yang mau dituju. Nah, jangan lupa kalau memilih jurnal tadi kan Bu Elsa sudah berikan tips untuk memilih dia jurnal apa saja ya. Nah, topiknya. Jadi jangan salah pilih jurnal yang skop atau ruang lingkupnya berbeda dengan adik-adik. Misalkan nanti skopnya gender. Kepencet.
skupnya gender ya, cari jurnal yang skupnya gender. Mungkin Sodality juga ada memfasilitasi tentang gender atau jurnal-jurnal lain gitu. Dan pilih juga yang kira-kira ya dia cocok gitu ya, ada gaya senggungnya cocok, kemudian adik-adik dia terindeksnya bagus gitu ya. Syukur-syukur adik-adik menghasilkan tulisan di yang terindeks yang bagus ya, baik nasional maupun internasional. Sepertinya banyak yang mahasiswa sekarang sangat kreatif gitu ya. Saya mau cari Bu yang ini terindeks apa Scopus tapi yang nggak bayar gitu. Tapi saya cari sendiri aja Bu gitu. Nah, itu menjadi poin lebih gitu ya. Sebenarnya tidak ke lapang pun itu bisa. Jadi Anda ada beberapa ya, itu namanya kajian literatur review. Literatur review itu juga sudah menjadi artikel ilmiah, bisa terbit di jurnal ilmiah, hanya literatur review. Yang tadi itu kamu teman-temannya 5, ngumpulin satu orang 50 gitu ya, satu hari satu gitu ya, satu artikel, 2 artikel. Nah, itu kemudian digabung menjadi satu literatur review, kamu review hasilnya gitu ya, kemudian pembahasannya seperti apa. Nah, itu menjadi artikel ilmiah gitu. Sebenarnya kalau dijalankan itu mudah, tapi kalau dipikirkan itu ya pasti bingung. Kan gitu kan, belum pernah Bu saya nulis. Dulu kalau misalkan Anda ikut PKM, ikut lomba IC gitu ya, ikut lomba-lomba artik apa menulis ilmiah, itu kan dimulai dari bingung dulu gitu mau nulis apa gitu kan, bingung dulu mau nulis apa. Tapi kan ada teman diskusi, kemudian Anda justru harus bingung dulu gitu. Dan banyak membaca. Kalau nggak baca nanti nggak bisa, tidak bisa ada gambarannya. Oh, kalau kamu mau belajar PKM yang bagus itu gimana, pasti kan ngundang juga kan, jadi juara-juara PKM kan ngundang juga. Oh, kenapa sih dia jadi juara satu kan gitu ya. Kalau IPB kan beberapa kali menjadi tuan rumah ya. Nah, itu kan dia juga belajar menulis. Mulai dari bab pendahuluan sampai dengan metode sampai dengan apalagi sampai dengan ini ya anggaran dan sebagainya. Kan gitu. Jadi boleh saja bingung dulu, nggak apa-apa. Tapi nanti dari bekal mata kuliah ini sudah setiap mata kuliah satu tulisan lah ya. Satu tulisan. Apalagi kalau pekerjaan kita ya saya, Bu Elsa gitu, sudah diwajibkan harus menulis artikel gitu. Tapi yang penting pede aja dulu. Pede. Penting nulis gitu. Nulis apa gitu, nulis curhat. Kalau kamu sehari nulis di Instagram, nulis di X, nulis di apa aplikasi lain, Facebook dan sebagainya itu aja nulisnya bisa berparagraf-paragraf, apalagi ini nulis artikel ilmiah gitu. Harusnya bisa terasah gitu ya. Apalagi tidak nulis sendirian. Gitu. Ibu Elsa bisa menambahkan. Sudah cukup itu, sudah lengkap dari Bu Nurul. Iya, harus bingung dulu ya Didi, nggak apa-apa gitu. Dulu saya juga gitu. Waktu mahasiswa kan harus belajar ini ya, apa memang harus banyak baca. Kalau di sana kan mudah ya baca sekarang apalagi gitu. Apalagi kalau Anda kan sudah pakai EA, curhat pakai ChatGPT gitu kan ya. Curhat-curhat yang lain. Nah, sekarang kalau artikel ilmiah kalau misalkan ini ada banyak yang eh ini apa ucapan terima kasihnya itu ChatGPT. ChatGPT gitu. Kalau kan dia tidak mau ini mau membantu untuk merangkai ini ya. Ya. Tidak bisa mengalahkan otak manusia tapi dia membantu bagaimana Anda merangkai, menulis gitu ya, menulis. Tapi jangan sampai lupa Iya, mendelete ininya. ChatGPT gitu. Iya, karena ini loh ada beberapa kasus sampai kelihatan gitu itu dari ChatGPT dan itu yang mempublish tuh Elsevier gitu. Ya, gitu. Kecolongan mereka. Ini yang lainnya juga sama. Ya, Biasa. Syapur Harah. Nih dari mana nih? IPB ya? Dari departemen mana ini? Halo, halo.
Nggak kemana? Navadika Ramadini Iya, Ibu. dari IPB ya. Iya, benar, Ibu. Semester berapa? Saya semester 4 mau ke semester 5. Departemen? Kenapa, Bu? Maaf, kurang kedengeran. Departemen apa? Oh, saya dari Departemen Agribisnis, Ibu. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak tentang perjurnalan? Mungkin saya masih agak bingung di penentuan topiknya itu sih, Bu. Kan tadi jurnalnya itu harus, kita tuh harus nge-upload jurnal sesuai sama topik yang kita pilih gitu kan, Bu. Nah, gimana kalau misalnya kita, eh, maksudnya belum tahu gitu, misalnya topik ini tuh masuknya ke upload jurnal yang mana gitu. Mungkin itu. Oke. Bener mau jawab? Oke. Eh, apa dikasih contoh ya? Ya boleh. Biar lebih ini jelas. Kalau kita membaca jurnal ya, tadi Bu Elsa kan sudah share ini ya. Kalau agribis itu banyak ya. Cinta satu sama. Tadi Bu Elsa kurang ini Bu Elsa. Apa tuh? Eh, fokus scope-nya Oh, bisa di scope-nya ya. iya. Di Sinta bisa nggak? Mungkin Coba. Bu Nurul bisa menambahkan filternya. Hmm. Mm-mm. Kamu kalau misalkan membidiknya ini ya, siapa tadi namanya? Dek Navadika ya. Dek Navadika kalau misalkan membidiknya agribis ya, agribis kamu bisa masuk Sinta tadi ya. Sinta itu Kemdikbud. Saya coba di chat gitu ya. Pertama kali ini ya linknya. Kemudian kamu bisa searching di sini, filter di filter, misalkan agribis gitu. Dia akan muncul nanti Sinta 1 sampai dengan banyak gitu ya. Sintanya banyak, akan muncul spesifik nama jurnal yang agribis. Tapi di sini itu ada beberapa jurnal kan agribis dan sebagainya sampai 4 ini halaman. Kamu cek satu-satu gitu. Biasanya misalkan ini ya. Untuk melihat skopnya, biasanya di depannya ada ya. Tapi kalau tidak Itu ada subjek area tuh, Bu. subjek area ya. Cuman emang nggak terlalu spesifik sih dia. Lemot ya. Tidak bisa ternyata. Lemot. Tidak mau ternyata ya. Nah, mungkin ini aja salah satu misalkan apa ya? Kalau Anda searching misalkan di Sinta gitu ya, dapat salah satu jurnal, Anda misalkan langsung datangi jurnal, laman jurnalnya. Kemudian biasanya ada about gitu, dia akan ada fokus gitu. Ini ada nggak? Ini misalkan agricultural sosioekonomik gitu ya, tapi ini luas.
Iya, belum Kalau terlalu. sudah listing mungkin tidak luas ya. Ada beberapa ini ya. Nih, khusus dia punya menu sendiri Ems and Scoop Ini, di bawah journal information tuh. Nah, ini. Nah, yes. misalnya kita ini tujuannya dan skupnya apa gitu ya. Jadi kalau tidak masuk ini ya nanti Anda di reject. Itu kalau nggak masuk. Kalau jurnal yang saya ini, kalau ini kebetulan jurnal yang saya ini ya. Nah ini sudah masuk apa aja gitu. Yang saya kelola juga ya. Namanya kiranya kayak judul lagu, tapi Sintanya masih Sinta 5 dan ini gratis gitu ya. Ada kalau skopnya misalkan agricultural extension, adoption, gender juga masuk, rural sociology dan sebagainya. Ini gratis gitu ya adik-adik. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi ada scope. Ini nanti Bu Elsa bisa menambahkan gitu ya. Ini tadi Sintanya nggak mau muter gitu. Jadi nggak berhasil. Gitu ya, Dek. Navadika ya. Iya, Ribet. memang kitanya harus rajin-rajin sih berkunjung ke jurnal-jurnal yang memang kita mau. Nanti di situ ada Ems Scoop-nya. Memang agak text time ya. Nih yang belum respon, ya Syakur Hara. Mana ya Syakur? Suaranya nggak ada nih. Mudah-mudahan nggak ditinggal ke kamar mandi atau main ya. HP-nya nanti on aja. Mudah-mudahan tidak ditinggal tidur nih. Dongeng siang hari. Yang lain gimana? Ada yang mau didiskusikan lagi? Karena pada prinsipnya untuk siang ini sebetulnya adalah pendampingan teman-teman gitu ya, karena materinya sudah di apa namanya disampaikan gitu. Ya sama-sama Dek Navadika. Nanti kalau misalkan mau cari yang apa agribis ya itu banyak sih. Kalau apalagi masih mahasiswa ya, kita kan nyarinya biasanya yang murah meriah gitu ya, apalagi free gitu. Gitu. Ya. Ah, biasanya ada nih harus sering searching gitu kan. Biasanya ada author fee-nya atau about-nya itu apakah dia berbayar atau tidak. Gitu. Kenapa sih kok harus berbayar gitu? Mungkin untuk pengelolaannya atau kan untuk terbitnya, apalagi jurnal yang internasional atau ini ya bayarnya lebih mahal gitu ya. Jadi dia kan dalam dolar gitu. Indonesia masih terjangkau lah. Kalau kami kalau jurnal baru yang kayak Kirana tadi itu free gitu. Kenapa gitu? Karena memang memberikan kesempatan untuk adik-adik dari apa? Dari universitas yang katanya nyari yang murah gitu ya. Tapi bisa mengabadikan hasil tulisannya gitu. Yang belum bersuara ya ya Syakur ya. Iya. Mungkin Kemana dia ya? lagi Ini capek. biasanya ada Mbak Nurul. Oh, Ada ya. Mungkin ke capek. toilet kali ya Mas Syafi. Di, cerita dong Di. Gimana nih? Dia lagi pusing PKM kayaknya. Lagi pusing Ibu, saya hari ini 8 tempat dampingin Woi, PKM. luar biasa. Ibu Mas Syafi berarti kita mau bertanya mulai sama Mas Syafi nulisnya yang itu harus bertanya. mulai dari kapan? Berarti Ibu. Kenapa? Kenapa Didi? Mulai nulisnya kapan Bu?
Start nih dari sekarang. Setelah dari lapang. Sudah ada lapang. Berarti dosennya kita hubungi dulu Bu atau kita langsung aja sama tim. Oh, nanti coba koordinasi sama Bu Tita ya. Soalnya saya, Nafa dan teman-teman satu lagi udah buat grup. Terus kita bingung nih kita mau turun lapang dulu atau bagaimana atau konsultasi ke dosennya atau bagaimana gitu. Ya, sebaiknya sih konsultasi dulu ya. Soalnya kan rasanya kalau kita turun lapang langsung, waduh, mau apa nih? Kita gak ada pendampingan. Iya, betul, konsultasi dulu. Sebaiknya konsultasi dulu. Baik. Gitu. Mbak Nurul ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin yang penting apa lagi kira-kira? Ya sih, Udah ya? kan kayaknya sudah ada niat gitu ya. Didi gitu kayak Firda gitu ya, Dek Didi, Dek Firda, Dek Ana Fadika, kemudian Dek Yasakur gitu. Pasti ini sudah ada niat gitu. Apalagi kalau yang Firda kan sudah proses ya Dek Firda. Nanti tinggal memperbaiki gitu. Kalau misalkan Dek Firda yakin benar-benar tadi kan sudah submit ya artikelnya ya. Artikel apalagi sudah submit, nah itu nanti tinggal dipantau. Tapi kalau misalkan tidak yakin di jurnal itu, Anda bisa mengajukan pengunduran. Tapi kalau misalkan sudah proses, ya biarkan berproses. Dan kalau bisa dipantau sampai artikel itu terbit. Karena itu menjadi kenang-kenangan atau hasil karya Anda ketika Anda sarjana, gitu, skripsi. Anda hasil pemikiran Anda selama 1 tahun gitu ya dengan dosen pembimbingnya gitu, berdiskusi dengan dosen pembimbing sehingga tidak diplagiasi oleh adik tingkatnya. Nanti adik tingkat tahu membaca skripsi Anda tapi belum dijurnalkan gitu. Nah, dia akan mencari-cari, mungkin banyak ya sekarang yang mahasiswa ya yang hanya lokasinya ganti gitu tapi isinya hampir sama gitu kan. Ini sayang kan gitu. Kan ada yang banyak seperti itu, apalagi beberapa bulan yang lalu itu banyak ini ya kejadian plagiasi ya muncul di X itu ya, jadi Ya. di Sumatera itu ya, salah satu kota Sumatera. Kok diplagiasi padahal saya berdarah-darah nulisnya gitu berpikirnya. Nah, makanya itu menjadi apa ya, hasil karya Anda yang sangat tidak bisa tidak bisa tergantikan gitu ya. Mau dihargai ini juga susah karena itu memang hasil pemikiran Anda. Jadi harus sudah punya niat, sudah punya usaha gitu, harus sampai terbit gitu. Semangat ya. Nanti kalau mau ke lapang, kalau Dek Dedi, mungkin Dek Nafadika atau Dek Yasakur, ke lapang memang harus ke ke dosen pembimbing dulu atau dosen pendamping gitu ya. Sehingga Anda tidak bingung mau menulis apa. Sedangkan di beberapa mata kuliah itu banyak sekali yang bisa ditulis. Apalagi kalau satu kelompok 5 orang. Ayo cari topik, kemudian kamu cari referensinya, gitu. Referensinya tiap orang 5 gitu ya. Tiap orang 5 aja sudah bagus gitu. Atau setiap orang 10 gitu. Satu hari misalkan satu itu sudah bagus. Nanti ketika ke lapang jadi tidak bingung. Itu semakin banyak baca semakin bagus. Itu sih mungkin tambahannya. Ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Nurul. Teman-teman jangan lupa diisi link presensinya yang sudah diposting Mas Cepi ya. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, kita tutup saja. Barangkali ya. Iya. Oke. Jangan lupa isi presensi ya. Ya. Mereka dapat sertifikat nanti ya. Kita foto dulu kali Mas Cepi ya. Ya, paling Oke. ada sertifikat dulu ini untuk Mbak Nurul dan Mbak Elsa. Wah, terima kasih banyak. Ini ada titipan dari Ketua Pelaksana ya. Oh, Iya. makasih. Terima Nanti kasih. paket lengkapnya dikirim dari ketuanya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mas Mbak Nurul, Cepi. terima kasih ya Mbak Elsa. Kalau ini udah bagus nih dasar-dasar penulisan yang kayak gini kan dulu sekolah tuh nggak pernah dikasih tahu yang kayak gini-gini. Iya ya. Aduh. Coba kasih lagi ke Mbak Elsa. Oke.
Makasih banyak Mas Cepi. Sekali lagi makasih banyak Bu Nurul sudah berbagi dengan kami ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga mulai memikirkan topik apa yang mau dikaji gitu untuk disubmit ke artikel terindeks Sinta 2 ya mudah-mudahan. Oke, cukup sekian Semangat ya. On cam untuk dulu. hari ini. Biasa ya, on cam dulu. Oh Kasih iya, on aba-aba cam ya. dulu ya. Oke. Silakan Mas Cepi. Ini selain Didi nih, coba on cam. Oke, Kanuru udah. Oh ini sama ya, Bandul sama Kanuru. Nafa Iya. sama Harahap nih. Ya, cuma sedikitan nih, lebih cepat lebih baik. Kita sambil nunggu deh ya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke, Mbak Nurul, terima kasih. Makasih. Bahasa Didi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, Terima terima kasih. kasih.